Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kembali kita duduk untuk bertolabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian Siratul Mustafa, sirah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada bab tentang menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan syariat Islam. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya untuk kita umatnya, di mana beliau tidak pernah mengenal Allah lah di dalam menyampaikan dakwah, supaya risalah Allah Subhanahu wa taala tersebar di jazirah Arab secara khusus dan umumnya ke seantero dunia. Nah, salah satunya adalah ketika di masa-masa sulit Nabi. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi SAW menghadapi masa sulit ketika dakwah ke Taif. Kemudian ketika masuk lagi ke Mekah, makin dipersulit lagi, sehingga Nabi SAW hanya berharap dari kabilah-kabilah luar. Saat musim haji, Rasul ingin menawarkan kepada mereka tentang Islam, karena penduduk Mekah sendiri sudah enggan dengan dakwah Nabi. Makanya di musim haji, Nabi SAW kemudian menghadapi banyak kabilah yang datang dari luar, sebanyak 26 kabilah. Rasul berusaha untuk mendakwah Islam kepada mereka. Dan tentunya juga kabilah-kabilah ini ketika mendengar dakwah Nabi SAW, reaksinya macam-macam. Ada yang kemudian langsung menolak, ada yang kemudian hendak memanfaatkan, ada yang menerima, pokoknya macam-macam, ya. Dan ini menunjukkan tentang semangatnya dakwah yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, bahwa dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah kenal lelah. Karena itu tanggung jawab saya, ibu, dan siapapun yang memeluk Islam itu bertanggung jawab untuk mendakwahkan dakwah Islam, minimalnya ke lingkup keluarga, tetangga, dan yang sekitarnya. Baik, kita akan baca dulu perkataan beliau di sini. Jadi pada bulan Dzulqa'dah, tahun ke-10 kenabian, bertepatan dengan akhir bulan Juni atau permulaan bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk memulai lagi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu. Lah, ketika semakin dekat kedatangan musim haji, maka orang-orang datang ke Mekah tentu akan semakin banyak.
karena haji itu panggilan masalahnya, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan unta. Dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan baik ini untuk mendatangi kabilah-kabilah demi menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka untuk memeluk Islam sebagaimana yang pernah beliau lakukan semenjak tahun keempat kenabian, ketika mulai terang-terangan tentunya. Pada tahun ke-10 ini beliau memulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong serta melindunginya sehingga beliau dapat menyampaikan wahyu. Jadi maksudnya Nabi SAW ketika ditolak oleh penduduk Mekah dan juga penduduk Taif, bahkan berbagai macam ancaman itu sudah ada, mulai dari menyakiti sampai pembunuhan, maka Nabi SAW meminta kepada kabilah-kabilah itu untuk melindunginya supaya dia bisa berdakwah. Tadi saya sebut ada sekitar 26 kabilah yang ditawarkan Islam, tetapi respon masing-masing kabilah ini macam-macam. Kemudian kata beliau, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, di antara kabilah-kabilah yang disebutkan yang pernah Nabi SAW kunjungi dan beliau dakwahi serta beliau tawarkan Islam kepada mereka, di antaranya Bani Amir Ibn Sa'sa'ah, kemudian juga Muhayrib bin Kasyafah, kemudian kabilah Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Bakka, kabilah Kindah, kabilah Kalab, kabilah Al-Haris bin Ka'ab, kabilah Uzrah bin Khadramiyah. Kemudian kata Imam Zuhri, namun tidak satu pun dari mereka yang merespon. Lihat bagaimana usaha Nabi mendatangi sebanyak ini kabilah, tetapi tidak ada respon sama sekali. Dan itu risiko dakwah, Bu, ya. Jadi tidak semua dakwah itu harus direspon. Terkadang ada orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan atau kembali kepada sunnah Nabi SAW, kembali ke dalam tauhid. Terkadang ada yang mengabaikan, dari keluarga kita saja kadang-kadang nggak peduli, bahkan nggak didengar ucapan kita. Dan itu diantara risiko dakwah. Risiko dakwah terkadang tidak ada respon dari orang yang kita dakwai, dan kita harus sabar, karena Rasulullah SAW juga mengalami perkara seperti ini. Tidak perlu kecil hati. Kemudian kata pengarang, penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebut oleh Imam Zuhri ini tidak dilakukan dalam tahun yang sama atau musim yang sama, akan tetapi terjadi antara tahun keempat kenabian hingga akhir musim haji sebelum peristiwa hijrah. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW memang tidak berdiam diri. Dia terus gitu ya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti setiap hari. Namun menyebutkan persisnya penawaran Islam kepada satu kabilah pada tahun tertentu tidaklah memungkinkan, akan tetapi yang dominan Nabi SAW mengajak banyak kabilah itu adalah pada tahun ke-10 kenabian. Kenapa? Karena di tahun ini Rasul sudah tidak bisa lagi berdakwah leluasa di Mekah, karena orang Mekah sudah tidak mau lagi, apalagi dengan di Taif dia disakiti. Ya mau tidak mau dia harus cari kabilah-kabilah di luar Mekah di tahun ke-10 ini. Makanya yang paling banyak dominan Rasul berdakwah ke kabilah-kabilah dan individu ini
adalah di tahun ke-10 Hijriah. Al-Imam Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawaran dan tanggapan mereka terhadap dakwah Rasul itu berbagai macam respon. Di antaranya yang pertama disebutkan kepada Bani Kalb. Jadi satu hari Nabi SAW datang kepada perkampungan salah satu dari kabilah mereka, suku mereka, bernama Bani Abdullah, masih dinaungi Bani Kalb. Beliau menyuruh mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menawarkan kepada mereka untuk membela beliau, untuk menolong beliau, melindungi beliau supaya bisa mendakwahkan Islam. Beliau bersabda kepada mereka, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan nama bapak nenek moyang kalian sangat bagus sekali. Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan Nabi SAW. Ini juga walaupun Nabi sudah berusaha, tetapi kabilah Bani Abdillah ini menolaknya. Kemudian yang kedua, kepada Bani Hanifah. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka dan menyuruh mereka kepada agama Allah dan menawarkan kepada mereka untuk membela dirinya. Namun tidak ada seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang penolakannya lebih buruk dibandingkan penolakan mereka. Jadi Bani Hanifah ini bukan hanya menolak Nabi tapi sampai menyakiti. Ya. Kemudian yang ketiga, kepada Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Beliau mendatangi dan menyuruh mereka kepada agama Allah. Beliau juga menawarkan kepada mereka untuk membela beliau. Ada seorang laki-laki namanya Bahirah bin Firas. Bahirah ini salah seorang pemuka mereka berkata, demi Allah, andai kata aku dapat mengambil pemuda ini di tangan orang-orang Quraisy, tentu aku akan berkuasa atas bangsa Arab. Jadi Bahirah ini berbeda dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Dia punya firasat. Jadi Bani Amir ibn Sa'sa'ah ini dia punya firasat lain dengan sebelumnya Bani Kalb atau Bani Hanifah. Jadi Bani Amir ibn Sa'sa'ah itu yang diwakili oleh Bahirah bin Faras ini, dia punya firasat lain terhadap Rasul. Jadi ketika Rasul datang kepada mereka, kemudian Nabi SAW menyampaikan Islam, mereka punya firasat ini bukan orang biasa. Ini orang yang akan menguasai bangsa Arab, dilihat dari raut dan ucapannya. Sehingga Bahirah bin Firas ini kemudian ngomong di hadapan kabilahnya. Dia mengatakan, kalau kita bisa rebut orang ini untuk menjadi pemimpin kita, maka kita akan berkuasa di tengah-tengah Arab lewat dia, katanya. Jadi dia pemikirannya politik ini, Bahirah bin Firas ini. Jadi akhirnya dia coba berdialog dengan Nabi SAW, melakukan tawar-menawar. Apa tawar-menawarnya? Kata Bahirah ini, dia mengatakan, apa pendapatmu jikalau kami membaiat kepadamu wahai Muhammad untuk mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu, apakah kami mendapatkan kedudukan sepeninggalmu? Taruhlah seandainya kami lindungi engkau wahai Muhammad, kemudian kami akan menyerang semua orang yang memusuhimu, sehingga engkau menjadi puncak kekuasaan di tanah Arab ini. Tapi masalahnya, seandainya engkau meninggal dunia, apakah kekuasaanmu akan diwariskan kepada kami? Jadi orang ini berpikir kekuasaan. Maka Nabi SAW bukan orang biasa, Rasul orang cerdas. Karena inti daripada dakwah Nabi SAW bukan berpolitik. Karena hal itu pernah ditawarkan juga oleh pembesar Quraisy, kan gitu. Dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan harta kami. Kau akan menjadi manusia yang paling mulia. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, kami jadikan kau pemimpin kami. Kalau engkau ingin wanita, kami carikan wanita tercantik. Kalau engkau sakit, kami carikan dokternya. Itu pernah ditawarkan kepada Nabi SAW. Tapi Rasul menolak semuanya.
Jadi tujuan dakwah Nabi SAW bukan berpolitik, bukan mengambil kekuasaan. Makanya Rasul menjawab tantangan daripada kabilah Bani Amr bin Sa'sa'ah ini. Kata Nabi SAW, kedudukan itu terserah Allah. Dia menempatkan sesuai dengan kehendaknya. Rasul tidak mengatakan, dia kalau aku mati kalian yang akan mewarisi, tidak. Karena kekuasaan itu milik Allah. Jadi kalau aku mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukan kekuasaannya. Bukan kalian mewarisi kekuasaanku, tapi Allah yang akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan kekuasaan itu. Maka Bahirah berkata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang Arab dalam rangka membelamu? Kemudian setelah Allah memberimu kemenangan, kedudukan itu dinikmati oleh orang lain, kami tidak membutuhkan urusanmu. Mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Setelah jawaban Nabi SAW seperti itu, bahwa Rasul itu tujuannya kan berdakwah, menyampaikan risalah, bukan berpolitik. Akhirnya mereka menganggap kalau begitu ya kami hanya dimanfaatkan saja. Menurut Bahirah ini, kalau hanya dimanfaatkan membela kamu, setelah kemudian kau menang orang lain yang mendapatkan posisimu, ya kami nggak maulah. Ya, akhirnya mereka pergi. Ya, lihat bagaimana macam-macam responnya orang ini kepada Nabi SAW. Tapi Rasul luar biasa. Sebenarnya Rasul bisa berpolitik kalau Rasul mau. Karena bagaimanapun kabilah Amir ibn Sa'sa'ah ini kabilah besar yang memungkinkan untuk mengalahkan kabilah-kabilah yang lainnya gitu ya. Rasul kalau mau berpolitik kan pura-pura bergabung bisa saja, supaya Rasul punya kekuatan. Apalagi di saat itu memang Rasul sedang dihimpit, sedang dalam kesulitan, dia tidak bisa bergerak gitu kan. Dari Taif dia diusir, di Mekah pula dia diancam bunuh. Kalau dia mau sebenarnya dia pura-pura saja minta perlindungan Bani Amir, tentu akan dilindungi. Tapi Nabi SAW bukan itu tujuannya. Rasul diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan risalahnya. Dan dia yakin yang melindungi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kabilah-kabilah itu. Dia sangat yakin. Ya. Ini diantara kisah yang ketiga. Kemudian di sini juga dilanjutkan oleh pengarang, tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada sesepuh dari mereka yang tidak dapat berangkat ke Mekah kala itu karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukan kepadanya, ada seorang pemuda dari Quraisy dari Bani Abdul Muttalib menemui kami dan mengaku sebagai nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya, mendukungnya dan membawanya serta ke negerinya. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke atas kepala seraya berkata, wahai Bani Amir, masih mungkinkah hal tersebut diraih? Kesempatan telah lewat dan tidak mungkin dikejar. Demi jiwa fulan yang ada di tangannya, hal itu belum pernah sekalipun diucapkan oleh keturunan Ismail, dan sungguh ini adalah kebenaran. Kemana perginya kecerdikan kalian saat itu? Rupanya Bani Amir malah dimarahi oleh ketua mereka. Ya, karena ketua mereka punya firasat, memang orang itu nabi. Tapi ketua mereka, kebaikan sudah kalian lewatkan. Ya, baru mereka menyesal. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di sini ada bab orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Di samping menawarkan Islam kepada berbagai macam kabilah dan delegasi, Rasul juga menawarkan kepada perorangan dan individu. Di antara mereka ada yang menanggapi secara baik-baik, dan ada pula orang yang beriman selang beberapa saat setelah berlalunya musim haji. Di antara mereka adalah satu Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit ini dijelaskan dia seorang penyair yang cerdas. Salah seorang penduduk Yathrib. Yathrib itu maksudnya Madinah. Dia dijuluki Al-Kamil, yang sempurna, oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, keindahan syairnya, kebangsawanannya, dan juga nasabnya.
Jadi memang komplit dia, orangnya ganteng, orangnya bangsawan, keturunan orang mulia, dan syairnya juga terkemuka. Lah dia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak masuk Islam. Beliau berkata, sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku. Ada kecocokan. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, apa yang ada padamu? Dia menjawab, hikmah Luqman. Hikmah Luqman. Jadi dia suka mempelajari ucapan-ucapan Luqman Al-Hakim, Suhail ibn Samit ini. Jadi suka membaca kitab-kitab dulu yang berisikan tentang wejangan-wejangan seorang Luqman yang berwejang kepada putranya. Dan itu juga dicantumkan dalam Quran, dalam surah Luqman kan itu. Beliau berkata lagi, bacakan kepadaku. Dia pun membacakan. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya ucapan itu indah, akan tetapi apa yang aku bawa lebih baik daripada ini. Ia adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Akhirnya dia pun menerimanya dan belakangan masuk Islam. Bahkan dia sempat bicara, sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Maksudnya Al-Quran dibandingkan hikmah-hikmah Luqman yang ia hafal. Tidak beberapa lama setelah kembali ke Madinah, dia pun terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum terjadinya perang Buath. Masuk Islamnya Suhail ini terjadi pada permulaan tahun ke-11 kenabian. Artinya Rasul sudah berusaha dan perorangan ada yang masuk Islam gitu ya, tetapi kemudian qadarullah meninggal dalam perang suku. Kemudian yang kedua, Iyas bin Mu'adz. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yathrib, masih Madinah juga, yang datang ke Mekah bersama dengan delegasi suku Aus, tentu dalam rangka mengupayakan persekutuan dengan Quraisy untuk menghadapi kaum mereka dari suku Khazraj. Jadi Aus ini ingin bersekutu dengan Quraisy untuk melawan Khazraj, karena kita tahu Khazraj itu kabilahnya lebih besar kalau di Madinah. Karena di Madinah itu kan ada dua suku yang dua-duanya nanti jadi orang Ansor. Pertama Khazraj, yang kedua Aus. Khazraj ini lebih besar, Aus ini kecil. Nah, jadi dua suku ini suka bertengkar. Jadi Aus ini kononnya ingin ke Mekah meminta bantuan orang-orang Quraisy melawan Khazraj. Ceritanya begitu. Ya. Hal ini ketika mereka datang ke Mekah ini pada tahun 11 kenabian, di mana para permusuhan di antara kedua kabilah di Yathrib ini sudah menyala. Sementara jumlah suku Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, maka Nabi SAW datang menghampiri mereka dan menawarkan Islam. Jadi sebelum mereka sampai menemui orang-orang Quraisy, maka Rasul sudah menghadang dulu mereka. Kemudian Rasul berkata kepada mereka, maukah kalian mendapatkan yang lebih baik dari tujuan kalian semula untuk berperang melawan Khazraj? Mereka menjawab, tentu, apa itu? Maka beliau, kemudian Rasul menjawab, ya, aku adalah utusan Allah. Dia telah mengutusku kepada hambanya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Dan dia telah menurunkan Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Quran. Lah Iyas bin Mu'adz berkata, wahai kaumku, demi Allah, ini adalah lebih baik dari tujuan semula kalian. Mulai terpengaruh tuh, ya. Lalu Abu Haisyar, Anas ibn Rafi, salah seorang yang ikut dalam delegasi tersebut, mengambil segenggam tanah kerikil dan melemparkan ke wajah Iyas seraya berkata, menjauhlah dari kami. Sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini. Iyas terdiam sedangkan Rasul berdiri meninggalkan mereka. Selanjutnya mereka pun pulang ke Madinah tanpa menuai kesuksesan untuk mengadakan persekutuan dengan orang Quraisy. Tak lama setelah mereka tiba di Yathrib, Iyas meninggal dunia. Sebelum itu dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Menjelang kematiannya, mereka tidak meragukan bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Nah, ini juga sayang, belum menyebarkan Islam, tapi kemudian Iyas keburu meninggal. Tapi kawan-kawannya tidak mau masuk Islam dan tidak percaya. Ya.
Kemudian yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini yang menarik Abu Dzar Al-Ghifari ini. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Boleh jadi tatkala kabar tentang diutusnya Nabi telah sampai ke Yathrib yang dibawa oleh Suwaid ibn Samit dan Iyas bin Mu'ad sebelum keduanya meninggal. Jadi kabar ini sampai kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini, Bu, itu mantan perompak. Dia orang jahat. Dia suka melakukan kejahatan di padang pasir. Dia tidak segan-segan merampas hartanya, bahkan pembunuh juga gitu ya. Dan dia sangat ditakuti di kabilahnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Lah Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Dzar berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Satu ketika berita tentang seorang munculnya di Mekah, maksudnya munculnya seorang nabi di Mekah mengaku sebagai nabi, telah sampai kepada. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan bicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku perihal dia, apakah dia betul seorang nabi atau tidak. Jadi Abu Dzar ini, karena dia pemimpin kabilah dan terkenal kejahatannya gitu ya, tapi hidayah sampai. Dari sini menunjukkan kita tidak bisa juga melihat fisik orang, melihat seseorang itu dari sisi negatif. Banyak ke orang jahat akhirnya jadi baik gitu ya, tapi banyak juga orang baik jadi jahat ya, sehingga tidak bisa kita ini menghukumi seseorang selama orang itu masih hidup. Contoh di zaman Nabi ada pemabok yang beberapa kali ditangkap dan didera. Jadi mabok, ketangkap, kemudian dicambuk 40 kali, kemudian dilepas. Selang beberapa hari ketangkap lagi, dicambuk lagi, kemudian bertobat, kemudian mabuk lagi, asik gitu saja. Sampai akhirnya sahabat marah ketika dia dicambuk di hadapan Rasul dan mencelanya. Maka Rasul SAW membela sahabat yang pemabok ini yang sedang didera. Kata Rasul, jangan kalian mencelanya, karena dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Rasul membela dia. Jadi belum tentu yang zahirnya jelek itu baik. Boleh jadi mungkin ada orang-orang yang ahli maksiat itu dalam kesendiriannya dia punya amalan yang kita tidak punya, Bu. Kita tidak tahu, mungkin nampaknya dia ahli maksiat di mata kita, tapi mungkin dia dalam kesendirian dia dengan Allah itu dia punya amalan yang kita tidak punya. Bahkan amalan dia lebih mulia dari amalan kita. Kita tidak tahu. Ya, boleh jadi mungkin dia tengah malam berdoa dengan ikhlasnya yang kita tidak tahu. Maka kita tidak bisa kemudian mengklaim kejahatan zahir itu langsung kita vonis si fulan itu begini-begini, tidak bisa. Ya, bisa saja mungkin dia di akhirnya dia lebih baik mendapatkan husnul khotimah, kita pula yang menganggap baik di akhirnya sul khotimah, naudzubillah. Lah seperti Abi dari sini, ya memang dia dikenal orang jahat, tapi hidayah kemudian masuk di hatinya. Dia mengutus saudaranya untuk mengecek keberadaannya. Maka akhirnya dia pun berkata, demi Allah sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Aku berkata lagi kepadanya, berita yang engkau bawa sebelum memuaskanku, maka aku pun mengambil tas dan tongkat kemudian berangkat ke Mekah. Jadi awalnya adanya diutus, tapi dia kurang puas dengan beritanya. Kayaknya informasinya kurang pas gitu ya. Akhirnya dia ingin lihat sendiri. Nah, makanya dia mengatakan, aku pun mengambil tas dan tongkat kemudian berangkat ke Mekah. Di sanalah aku tidak dapat mengenalinya. Namun demikian aku enggan untuk bertanya tentang dirinya. Aku meminum air Zam-Zam dan berdiam di Masjidil Haram sampai satu ketika Ali melewatiku dan menegur, sepertinya kamu orang asing. Karena begini, Bu. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah Syria tidak terang-terangan, itu kan markasnya kan ada di rumah Arqam bin Abi Arqam yang ada di Bukit Safa tempat sa'i itu ya. Jadi kan itu rumah itu dirahasiakan. Rumah itu dirahasiakan betul, sehingga orang tidak tahu kalau itu markas dakwah. Ya, rumah Islam pertama yang dibuat oleh Nabi SAW. Lah yang jadi mata-mata itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali itu oleh Nabi dijadikan mata-mata supaya senantiasa tidak boleh lepas dari Ka'bah. Jadi dia hanya keliling-keliling di sekitar Ka'bah, namanya anak kecil. Ali itu kan masih kecil ya usianya. Dan kalau seandainya ada orang-orang yang nampak ingin masuk Islam atau bertanya tentang Islam, maka Ali disuruh untuk membawanya, membawa ke dalam rumah Arqam, baru kemudian digembleng oleh Rasul atau sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi memang Ali menjadi mata-mata betul ya.
Sehingga ketika dia melihat ada gerak-gerik aneh dari Abi Dzar, karena apalagi dia orang asing, bukan orang Mekah, datang ke Mekah gitu ya. Makanya Ali radhiyallahu an bertanya, sepertinya kau ini orang asing, kata Ali. Aku menjawab, kata Abi Dzar, ya memang aku orang asing ya. Maka dia berkata, ikutilah bersamaku ke rumah, kata Ali. Maka aku pun ikut bersamanya, namun dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Demikian pula aku tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukan perihal diriku. Jadi sebenarnya tidak tahu ini, ya, apakah masuk Islam atau apa. Pokoknya nampaknya orang asing, main geret aja sama Ali itu ya. Jadi keesokan harinya aku datang ke Masjidil Haram untuk bertanya kepada orang-orang tentang Rasulullah. Akan tapi tidak ada seorang pun memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku seraya berkata, apakah kamu masih ingat tempat singgahmu? Aku menjawab tidak. Dia berkata, kalau begitu ikutilah bersamaku. Maka Abu Dzar melanjutkan, dia berkata kepadaku, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Apa maksud kedatanganmu ke negeri ini? Maka Abi Dzar mengatakan, jika engkau mau merahasiakannya maka aku akan jelaskan. Kata Ali, siap, aku akan rahasiakan. Kemudian Abu Dzar menceritakan tentang bahwa dia mendengar seorang nabi di Mekah dan saya sudah utus adik saya, akhirnya saya penasaran dan begitu seterusnya. Lah dari situ Ali tahu bahwa orang ini penasaran dengan Islam dan ingin masuk Islam. Makanya kemudian oleh Ali radhiyallahu an baru dibawa ke rumah Arqam. Karena kan kalau dia nggak tahu kan nggak berani dia, paling dibawa ke rumah dia dulu. Nah, tanya dulu apa maksudnya. Sebab kalau seandainya langsung di rumah dibawa ke rumah Arqam nanti ketahuan gitu ya. Dan itu kecerdasan Ali radhiyallahu an menutupi Arqam bin Abi Arqam untuk menyelamatkan dia dan markas Islamnya. Nah, lah Ali kemudian berkata kepadanya, kalau begitu kamu sudah menemukan ajaran yang benar. Sekarang aku sedang menunjukkan ke arahnya. Karena itu masuklah di mana aku masuk. Karena sesungguhnya bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah tengah memperbaiki sandalku. Sedangkan kamu teruslah berjalan. Dia pun berlalu dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi, lalu aku berkata kepada beliau, jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu beliau menjelaskannya, maka seketika itu juga aku masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, wahai Abi Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke kampung halamanmu. Bila mana engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali. Lah dari sini Abu Dzar memang habis itu pulang dan menyembunyikan Islam. Ya, jadi hanya tidak mau menyebarkan Islam, cukup dia dan keluarganya saja. Baru setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah dia gabung. Ya, intinya seperti itu Abi Dzar Al-Ghifari, dan ini hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari dari orang yang dikenal kejahatannya, tapi mendapatkan hidayah kemudian memeluk Islam dan menjadi orang yang paling baik Islam. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita lewat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang keempat, Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, secara singkat saja, nggak usah kita baca kelamaan. Jadi Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini dia kan dari kabilah Daus, dari Yaman. Ya. Dia datang ke Mekah. Tufail ini ingin umroh sebenarnya awalnya. Tufail ini, tetapi kemudian dia pun entah kenapa kabilah Arab ini, suku Quraisy ini mengatakan kepada Tufail supaya jangan mendengar seseorang yang di sini ucapannya seperti sihir. Kalau kau ingin umroh, ambil kapas letakkan di telingamu katanya. Jadi sama pembesar Quraisy, orang-orang Quraisy itu disuruh, kalau kamu tidak menutup telinga maka engkau akan mendengar orang yang ucapannya seperti sihir. Maksudnya Rasulullah kan itu. Akhirnya dia umroh, kapasnya dimasukkan ke telinga dua-duanya sambil tawaf itu. Tapi tidak sadar tiba-tiba dia melihat Nabi SAW sedang sholat. Kemudian dia berpikir, kata Tufail, saya ini orang cerdas. Kalau yang diucapkan orang itu benar, apa salahnya? Kalau yang diucapkan dia salah, aku kan bisa menilainya. Dia akhirnya dibukalah itu kapasnya. Kemudian didekatilah Rasul sedang sholat. Ketika didengar, apa yang salah dari dia? Ya, makanya kemudian dia coba mendekati Nabi SAW. Kemudian Rasul mengajak dialog. Tiba-tiba kemudian dia pun masuk Islam. Intinya seperti itu. Lah, Tufail ini banyak jasanya karena salah satu yang Islam di tangan dia siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masih Islam di tangan Tufail
Ibn Amr Ad-Dausi, dia orang Daus, ya. Jadi satu hari Abu Tufail ini kan pulang ke kampungnya, dia mendakwahkan Islam tapi tidak diterima oleh kaumnya. Sehingga dia balik lagi ke Madinah menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berusaha mendakwai kaumku tapi mereka menolak. Bisa enggak engkau berdoa kepada Allah untuk memberikan kuasanya kepadaku agar aku bisa memberikan hidayah kepada kaum. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, pergilah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kirim kebesarannya kepadamu. Dan itu mukjizat Rasul dan karamah bagi Tufail. Akhirnya Tufail pulang ke Daus, rupanya di tengah jalan obornya mati. Ya. Entah kenapa tiba-tiba setelah obornya mati, tiba-tiba tangannya bercahaya. Jadi kayak pegang senter gitu ya. Jadi dia takut, dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak hilangkan cahaya atau kau pindahkan ke tempat lain, maka kaumku akan terfitnah. Akhirnya tangan yang menyala tiba-tiba redup, pindah pula di jidat dia di sini. Dia orang cari kodok tuh, Bu, kan ada tuh, ya lampu kodok tuh kan. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah, ini lebih bisa membuat kaumku terfitnah. Sebaiknya kau pindahkan tempat lain. Akhirnya Allah pindahkan ke mulutnya, kalau ngomong berkilau-kilau Tufail ini. Lah sejak itulah kaumnya takjub dengan Tufail. Akhirnya semua masuk Islam, satu Daus itu. Lah salah satunya Abu Hurairah. Ya, salah satunya Abu Hurairah yang kemudian masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr Ad-Dausi rahimahullahu taala. Ya, wallahu alam. Dan di sini juga ada Dimah Al-Azdi, ibu baca sendiri. Kemudian ada beberapa sahabat dari Yathrib, ada 6 sahabat yang memulai masuk Islam. Ya, kemudian terjadilah nanti namanya Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang kedua. Insyaallah ini panjang pembahasannya. Nantilah kita lanjutkan minggu depan. Taib sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, ada? Ada? Silakan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah tua apa yang harus dilakukan orang tua? Amalan-amalan apa gitu? Yang bisa untuk dihabiskan di masa tuanya gitu ya? Iya. Sebenarnya itu digambarkan di dalam Al-Quran dari perkataan Nabiullah Sulaiman kalau tidak salah. Ya. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Dia mengatakan, ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat. Ini yang pertama, syukur nikmat. Orang yang sudah tua itu harus pandai bersyukur. Kenapa? Sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa ayat ini diisyaratkan kepada usia 40 sampai 60. 40 sampai 60 artinya di atas 60 ya sudah pasti terkena ayat ini gitu ya. Kenapa kemudian yang pertama syukur nikmat? Karena biasanya usia 40 sampai 60 itu sebagian nikmat Allah, bahkan sebagian besar nikmat Allah itu sudah Allah anugerahkan, sudah Allah kasih sama kita. Ya, rata-rata usia 40-50 itu sudah punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan, bisa berpikir, bisa memutuskan. Pokoknya nikmat Allah itu sebagian besar sudah diberikan. Dan di usia itu pula nikmat Allah mulai dicabut satu-satu. Ya, mulai kalau 50 udah rabun, kecuali nengok uang, ya. Kemudian mulai budek gitu ya, kecuali denger apa gitu. Jadi mulai cabut satu-satu, mulai pegel, mulai kolesterol, mulai pokoknya nikmat Allah itu juga mulai dicabut juga. Nikmat Allah sebagian besar sudah dikasih, dan di usia itu juga nikmat Allah mulai dicabut. Lah supaya nikmat Allah itu tidak serentak dicabut dan masih diberikan tambahan, maka banyak-banyaklah bersyukur.
Makanya kemudian di sini Allah mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matah. Ya Allah, aku anugerahkan kepadaku agar bisa bersyukur. Maka banyak-banyak bersyukur dengan cara banyak-banyak ibadah, ya. Kemudian yang kedua, di usia segitu itu memperhatikan kedua orang tua kalau masih hidup. Makanya ayat selanjutnya, ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai. Karena biasanya usia-usia 40, 50 dia disibukkan dengan suami dan anak-anak, lupa dengan orang tuanya. Padahal ada kewajiban birrul walidain di sini. Tapi kan sudah ada suami, sudah ada anak-anak, apalagi sudah jadi wanita karir, banyak kerja, lupa sama orang tua yang masih hidup. Atau lupa sama orang tua yang sudah meninggal, tidak mendoakannya. Maka amalan yang kedua, ya, berbuat baik ke orang tua kalau masih ada. Karena usia-usia 40 tahun otomatis orang tuanya sudah tua kan, 70-an kan. Ada yang 80-an. Artinya kan lebih harus bisa lagi mendekatkan ke orang tua, jangan sampai posisi pasangan dan anak-anak itu menyibukkan kita dan melupakan orang tua. Itu juga diantara faedah dari ayat ini. Ya, wa ala walidai. Kemudian wa an a'mala sholihan. Baru beramal soleh. Ya, orang-orang tua yang beramal soleh, ya, yang mudah bagi dia lah, baca Quran, zikir, sholat, apalagi. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, dia mengatakan sebaiknya orang-orang yang usia sudah 60 tahun itu lebih banyak tinggal di masjid. Ya, sebaiknya usia-usia 60 tahun itu lebih banyak dekat ke masjid. Ya, maksudnya untuk memudahkan beramal soleh. Karena masjid itu satu-satunya tempat yang bisa terhindar dari fitnah. Enggak, sekarang kalau usia-usia 40 tahun lebih dekat ke mall, ya habislah di situ tempat maksiatnya. Baru an a'mala sholihan tarda. Tarda itu artinya yang diridhoi Allah. Maka di usia tua cari keridhaan Allah. Cari keridhaan Allah, harus lebih banyak menguasai diri, tidak mudah emosi, tidak mudah dendam, tidak mudah naruh penyakit hati, tidak hasad, tidak dendam. Pokoknya jangan sampai gitu ada penyakit-penyakit yang menghalangi antara kita dengan ridha Allah. Karena penyakit-penyakit itu juga mempercepat matinya dia. Ya kan, kalau makin banyak penyakit makin cepat takdir kematiannya. Makanya di sini selain beramal saleh juga cari keridhaan. Cari keridhaan Allah. Dalam ayat yang lain mengatakan wa adkhilni bi rahmatika min ibadikas shalihin. Dia minta supaya berdoa kepada Allah akhir hayatnya itu husnul khatimah, dimasukkan kepada hamba-hamba yang soleh. Nah, itulah secara ringkas global amalan-amalan orang tua. Intinya orang tua itu tidak usah neko-neko, nggak usah macam-macam lah. Ya, yang tersisa itu gunakan untuk beribadah kepada Allah, bersyukur, meminta supaya husnul khatimah. Jangan mudah terprovokasi, bersihkan hati, dekatkan ke tempat ibadah, dan memperbanyak amal saleh. Wallahu a'lam. Itu konsep Qur'annya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.